Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Novita Pasaribu. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Saya akan menjelaskan tentang sejarah sosiologi pendidikan. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosios yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Sosiologi itu bisa dikatakan sebagai ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Sedangkan pendidikan dalam bahasa Yunani yaitu pedagoge yang diambil dari kata pais artinya anak dan egein artinya membimbing. Jadi pendidikan adalah yang berarti membimbing atau memecahkan suatu masalah. Maka sosiologi pendidikan adalah ilmu yang melihat permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Sosiologi pendidikan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu pertama, sosiologi didefinisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Yang kedua, sosiologi pendidikan didefinisikan sebagai pendekatan sosiologi yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi ini untuk memahami kenyataan sosial. Sebenarnya jauh sebelum adanya kemunculan sosiologi telah ada para intelektual tentang masalah dan isu yang berhubungan dengan masalah dan tingkah laku manusianya. Pada abad 18 para ahli filsafat pencerahan tentang menekankan peranan akal budi dalam memahami perilaku manusia dan memberikan landasan hukum dan organisasi negara. Mereka lebih menekankan pemikiran yang bergaya skolatis dan dogmatis, yang mana perilaku manusia dan organisasi masyarakat tersebut sudah dijelaskan dalam hubungan dengan kepercayaan agama. Latar belakang yang mempengaruhi proses kelahiran sosiologi ialah perubahan dan krisis yang terjadi di Eropa Barat. Hal ini ditandai dengan kemunculan kapitalisme, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan dengan reformasi Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan terhadap diri sendiri, dan revolusi industri pada abad ke-18, serta terjadinya revolusi Prancis. Perkembangan sosiologi semakin mantap berkat buku Rules of Sociological Method yang dikarang oleh Emile Durkheim yang terbit pada tahun 1895. Pendiri sosiologi yang lainnya adalah Max Weber memiliki pandangan yang berbeda dengan Durkheim. Menurut Weber, sebagai ilmu yang mencoba untuk memahami masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Sosiologi tidak semestinya berkata pada soal-soal pengukuran kuantitatif, tetapi yang lebih penting sosiologi bergerak pada upaya memahami di tingkat makna tentang perilaku sosial. Sosiologi pendidikan berkembang di awal abad ke-20 dan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat maju dan memperlihatkan gejala desintegratif. Perubahan sosial yang cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial seperti industri, agama, perekonomian, keluarga, perkumpulan, dan pendidikan. Masalah sosial dalam masyarakat ini juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat merupakan refleksi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Erlinton mendefinisikan nilai-nilai dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nilai-nilai inti atau universal dan nilai-nilai periferi atau alternatifs. Universal sifatnya kuat, integratif, stabil, dan diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat, bahkan menjadi dasar daripada tata sosial masyarakat. Sedangkan alternatif sifatnya tidak stabil, kurang integratif, dan hanya diterima oleh sebagian anggota masyarakat. Apabila masyarakat berubah cepat, maka alternatif tumbuh banyak. Hal itu dapat mengaburkan universal, isi nilai-nilai inti menjadi berkurang.
Akibatnya kebudayaan menjadi kehilangan pola dan kesatuannya. Hilangnya nilai-nilai inti berarti disintegrasi sosial. Sumber daripadanya ialah perubahan sosial yang cepat, terutama dalam bentuk urbanisasi. Hubungan yang mulai didasari dengan ikhlas berubah menjadi hubungan pamrih. Pergeseran itulah yang merupakan sumber berbagai masalah sosial. Institusi pendidikan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang cepat itu yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai kultural. Oleh karena itu, ahli-ahli sosiologi kemudian menyambutkan pemikiran-pemikiran untuk turut memecahkan masalah pendidikan itu. Maka lahirnya suatu disiplin baru yang disebut sosiologi pendidikan. Sekian penjelasan sosiologi pendidikan saya. Terima kasih. Salam.